Bismillahirrahmanirrahim. Waja'al linahwi yaf'alanin nuna. Waja'al jadikanlah siapa kamu linahwi yaf'alani untuk sesamanya lafaz yaf'alani. Maknanya akan atau sedang melakukan siapa mereka berdua. An-nuna terhadap huruf nun. Rof'an dalam i'rab rofa. Wa tada'ina dan sesamanya lafaz tada'ina. Tada'ina maknanya berdoa. Siapa kamu perempuan satu. Wa tas'aluna dan sesamanya lafaz tas'aluna. Maknanya meminta atau bertanya. Siapa kalian laki-laki banyak. Wa hadfuha bermula membuang nun. Lil jazmi bagi i'rab jazm. Wan nasbi dan i'rab nasob. Simah adalah tanda. Kalam takuni litarumi mazlamah. Seperti contoh lam takuni litarumi mazlamah. Maknanya lam takuni tidak ada siapa kamu perempuan satu. Itu litarumi kok berniat siapa kamu perempuan satu. Mazlamah terhadap perbuatan zolim atau penganiayaan. Udah ya. Di sini intinya menjelaskan i'rab dari af'alul khomsah. Af'alul khomsah itu artinya adalah fi'il yang 5. Nanti af'alul khomsah itu secara pengertian adalah fi'il mudhore yang bertemu dengan alif dhamir tasniyah atau wawu dhamir jama' atau ya muannatsa mukhatabah. Kita ambil contoh semisal yaf'ulu. Yaf'ulu ketika bertemu dengan alif dhamir tasniyah, maka jadinya adalah yaf'ulani dan taf'ulani. Jadi huruf mudhoro'ahnya bisa dengan ya, bisa dengan ta. Kalau seandainya fi'il mudhore bertemu dengan alif dhamir tasniyah. Yaf'ulani, yaf'ulani dan taf'ulani. Atau yadribu. Yadribani, tadribani. Nanti maknanya berbeda. Kalau seandainya semisal yaf'ulu itu artinya adalah akan atau sedang melakukan siapa dia laki-laki satu. Kalau sudah menjadi yaf'ulani, maka maknanya akan atau sedang melakukan siapa mereka berdua. Mereka laki-laki dua. Begitu. Maknanya ganti. Kalau sudah menjadi taf'ulani, maknanya akan atau sedang melakukan siapa mereka wanita berdua atau siapa kalian berdua. Gitu ya. Dan yang namanya alif dhamir tasniyah dalam contoh yaf'ulani, taf'ulani itu alif yang setelah lam itu namanya alif dhamir tasniyah. Alif itu maksudnya huruf alif, domir itu maksudnya adalah ya isim domir, tasniyah itu artinya ya dua, berarti alif domir yang menunjukkan arti dua. Begitu. Ya, yaf'ulani dan taf'ulani, alif yang setelah lam itu namanya alif domir tasniyah. Kemudian nun yang setelah alif itu namanya nun tanda i'rob. Jadi kalau seandainya i'rob dari af'alul khomsah adalah rofa, maka tandanya adalah menetapkan nun. Yaf'ulani, taf'ulani, nunnya ditetapkan. Tapi seandainya i'robnya nasob, kemasukan amil nasob contohnya ya, lan yaf'ula, lah itu tanpa nun, nunnya dibuang. Karena tanda i'rob dari af'alul khomsah, dari tanda i'rob rofa
tanda i'rab nasab dari af'al khamsah adalah membuang nun. Begitu juga ketika af'al khamsah i'rabnya jazm, maka tandanya adalah membuang nun. Contoh, semisal yaf'ulani kemasukan amil jazm lam, maka bacanya lam yaf'ula, nunnya dibuang gitu. Itu af'alul khamsah ya. Tanda i'rab rofa'nya adalah nun, tanda i'rab nasab dan jazmnya adalah membuang nun. Kalau yaf'ulani dan taf'ulani ini untuk af'alul khamsah yang ada alif domir tasniyahnya. Ada lagi af'alul khamsah itu fi'il mudhari' yang bertemu dengan wawu domir jamak. Nanti yaf'ulu ketika bertemu dengan wawu domir jamak kita ucapkan yaf'uluna dan taf'uluna. Wawu yang setelah lam itu namanya adalah wawu domir jamak. Maksudnya wawu yang sebagai isim domir yang menunjukkan arti banyak gitu. Kalau yaf'ulani itu artinya adalah sedang melakukan siapa, mereka laki-laki dua, tapi kalau yaf'uluna itu nanti artinya sedang atau akan melakukan siapa, mereka laki-laki banyak, begitu. Perbedaannya di situ. Dan kalau seandainya fi'il mudhari' bertemu dengan wawu domir jamak, ini pun huruf mudhora'ahnya bisa dua, bisa ya, bisa ta. Bisa yaf'uluna dan bisa taf'uluna. Sama seperti yang awal bahwa nunnya itu adalah nun tanda i'rab rofa. Sehingga ketika dia kemasukan amil nasab, lan semisal, kita bacanya lan yaf'ulu, nunnya dibuang sebab tanda i'rab nasab dari af'al khamsah adalah membuang nun. Kalau seandainya i'rabnya jazm juga sama, nunnya dibuang sebab tanda i'rab jazm dari af'al khamsah adalah membuang nun. Kita ucapkan lam yaf'ulu begitu. Dan ini di Nazm Alfiyah itu dicontohkan oleh beliau Syekh Ibnu Malik dengan contoh tas'aluna. Tas'aluna itu asalnya adalah tas'alu. Kemudian tas'alu dipertemukan dengan wawu domir jamak sehingga kita ucapkan tas'alu dan kita tambahkan nun sebab tas'alu karena tidak ada amil yang menasobkan dan tidak ada amil yang menjazmkan sehingga i'rab dia rofa. Karena i'rabnya rofa berarti tandanya adalah nun. Kita ucapkan tas'aluna. Berbeda ketika kemasukan amil nasab. Nanti kita bacanya lantas alu atau kemasukan amil jazm. Kita bacanya lam tas alu begitu. Yang terakhir ya domir muannasah mukhotobah itu maksudnya adalah fi'il mudhari' bertemu dengan ya yang sebagai isim domir. Tas muannasah itu maksudnya perempuan, untuk perempuan ya. Mukhotobah itu maksudnya orang kedua. Kamu, kalian itu orang kedua. Saya, kami itu orang pertama atau mutakallim. Orang kedua namanya mukhotob atau mukhotobah. Kalau orang ketiga namanya ghaib atau ghaibah. Nanti terjemah Indonesianya itu dia atau mereka gitu disesuaikan dengan jumlahnya. Kalau jumlahnya satu dia, kalau jumlahnya lebih dari satu ya mereka. Nah, untuk fi'il mudhari yang bertemu dengan ya muannasah mukhotobah, maka huruf mudhoro'ahnya itu hanya ta. Tidak bisa kita ucapkan semisal taf'alu ya, kemasukan ya domir muannasah mukhotobah, taf'alina itu bisa. Tapi tidak bisa kita ucapkan yaf'alina, tidak bisa. Nanti tidak ditemukan, maksudnya dalam ilmu shorof yaf'alina itu tidak ditemukan. Kalau seandainya ada fi'il mudhari bertemu dengan ya domir muannasah mukhotobah, maka huruf mudhoro'ahnya harus berupa ta. Sehingga kalau fi'il mudhari bertemu, kesimpulannya ya, jika fi'il mudhari bertemu dengan alif domir tasniyah itu ada dua bentuk, disesuaikan, ada yang awalnya ya, ada yang awalnya ta, yaf'alani, taf'alani.
Kalau bertemu dengan wawu domir jamak juga ada dua, yaf'aluna dan taf'aluna. Kalau seandainya bertemu dengan ya domir muannasah mukhotobah, maka cuma satu, yakni taf'alina, tidak ada yaf'alina. 5 ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Sehingga dia dinamakan af'alul khomsah, fi'il yang 5. Kalau mengenai tanda i'rob dari af'alul khomsah, ketika dia rofa, i'robnya adalah nun. Kalau seandainya dia beri'rob nasab atau jazm, maka tandanya adalah membuang nun. Cuman begitu. Kemudian Syekh Ibnu Malik juga menampilkan sebuah contoh lam takuni litarumi mazlamah. Ini ada dua contoh. Pertama takuni. Takuni itu kemasukan lam. Asalnya itu takunu. Takunu itu fi'il mudhore. Kemudian dia kemasukan ya domir muannasah mukhotobah sehingga menjadi takunina. Setelah menjadi takunina, dia kemasukan lam. Lam takuni. Nah, naknya dibuang karena lam itu adalah amil yang menjazmkan af'alul khomsah, dan tanda af'alul khomsah ketika i'robnya jazm adalah membuang nun. Sehingga kita ucapkan lam takuni. Tanda jazmnya apa? Membuang nun. Begitu juga litarumi. Litarumi itu i'robnya nasab. Tanda nasab dari tarumi adalah membuang nun, sebab dia af'alul khomsah. Karena tarumi itu asal muasalnya adalah tarumu. Kemudian setelah menjadi tarumu, dimasuki ya domir muannasah mukhotobah sehingga menjadi tarumina. Setelah menjadi tarumina, dia kemasukan li. Li di situ namanya adalah lam juhud ya. Lam juhud itu kalau dalam kitab lain adalah lam yang terletak setelah lam yakun ya, atau makana, terletak setelah kana yang dinafikan oleh ma, atau terletak setelah yakunu yang dinafikan oleh lam. Lah ini lam di sini terletak setelah takunu yang dinafikan oleh lam. Gitu, sehingga lam di sini namanya adalah lam juhud. Nah, lam juhud pengamalannya adalah menasobkan fi'il mudhore atau menasobkan af'al khomsah, sehingga yang tarumina asalnya adalah tarumina ya, setelah kemasukan li yang merupakan lam juhud yang merupakan amil yang menasobkan, maka tarumina i'robnya nasob, tanda nasobnya adalah membuang nun sebab dia adalah af'alul khomsah gitu.